Aku menerobos masuk ke lokasi pernikahan Yuan. Nona Ling, dengan mata memerah seperti hendak memakan orang, mengatakan aku membunuh ayahnya. Dan memaksanya menikahiku. Semua orang menungguku tertusuk di dada, memulai 300 putaran cerita, memburu istri yang terbakar. Aku menunduk melihat rompi anti tusukku, lalu ke polisi di pintu. Maaf, aku sangat hafal plot Yuan ini. Saat baru setengah jalan berpikir, Ling Zihe mengangkat kerudungnya. Dia memegang pisau di tangannya. Cahaya lampu kristal jatuh, bilahnya begitu menyilaukan. Para tamu di bawah awalnya terkejut, lalu ada yang berteriak. Gelas sampahnya pecah di lantai. Anggur tumpah di karpet merah, seperti genangan darah tipis. Aku berdiri di depannya, dengan bunga di dada yang sesak, punggungku sudah basah kuyup, bukan karena terharu, tapi karena takut. Datang, elemen pertama, Nona Ling mengancam Tuan Lu. Tuan Lu tidak menelepon polisi. Dia memeluk Nona Ling dan berkata, Zihe, selama kamu bisa tenang, aku rela mati. Aku rela kamu berbuat semaumu. Aku sudah 3 hari berada di sini, menjadi protagonis pria paling menyebalkan dalam novel mengejar istri yang terbakar. Lu Ziheng, dalam cerita, adalah pria kaya dan tampan, tetapi otaknya seperti dimakan anjing. Dia diancam oleh Nona Ling, dijebak oleh penjahat, dikhianati oleh ibunya sendiri, dan kekuasaan direbut oleh saudara-saudaranya. Akhirnya dia berlutut di bawah hujan memohon Nona Ling untuk kembali. Aku dulu begadang membaca novel ini. Sambil mengumpat, aku membacanya. Aku mengumpat sampai jam 3 pagi. Penulisnya pasti pusing kepala. Sekarang giliran aku, orang sungguhan, berdiri di ujung pisau. Aku hanya ingin menampar diriku yang dulu. Ling Zihe, matamu memerah. Suaramu bergetar, tapi kata-katamu sangat kejam. Lu Ziheng, apakah kamu puas? Ayahku meninggal. Ibuku terbaring di rumah sakit. Kamu masih ingin melindungi Suojin ke keluarga Lu. Sampai kapan kamu akan memaksaku? Seketika, kerumunan meledak. Wajah kerabat keluarga Lu, satu demi satu, terlihat jelek. Lensa wartawan menjadi seperti goresan tinta di atas kertas. Semua orang memandangiku. Dia sangat cantik, cantik seperti bunga ranting yang dilanda angin, rapuh. Namun, tangannya gemetar hebat. Ini bukan hanya kekejaman murni. Ini adalah orang yang terpojok yang mencengkeram pisau yang diberikan orang lain kepadanya. Aku mundur setengah langkah. Dia terkejut. Tidak menyangka aku akan mundur. Orang lain bilang protagonis pria saat ini seharusnya merentangkan tangan untuk menyambutnya, lebih baik di dada, dan mungkin menyemprotkan sedikit darah. Agar semua orang menangis terseduh-seduh. Aku tidak melakukannya. Aku mengangkat tangan dan menekan mikrofon mini di kerah bajuku. Suaraku stabil, bahkan aku sendiri terkejut. Ling Zihe, letakkan pisaunya. Mari kita bicarakan setelah polisi datang. Wajahnya tiba-tiba memucat. Seseorang di bawah berteriak padaku, Ziheng, kamu gila? Hari ini hari apa? Membuat masalah sampai melibatkan polisi. Apakah keluarga Lu masih punya muka? Yang berteriak adalah ibuku. Lu Wanzhen. Dia duduk di barisan pertama, bermandikan cahaya mutiara. Alisnya berkerut sampai bisa menjepit lalat. Di sampingnya berdiri putri angkatnya, Sumen, sedang menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Dengan pandangan penuh kebencian di matanya. Aku meliriknya, lalu tersenyum. Wajah penting, hidup penting. Lu Wanzhen mencengkeram. Sumen membungkuk dan berkata, Kakak, Zihe dan kakakmu juga terlalu menderita. Dia tidak sengaja. Jangan menakutinya. Kata-katanya lembut. Pisau itu dilempar dengan akurat. Bukan disengaja. Kalau begitu aku pantas ditikam oleh Tong Ye. Aku tidak memperhatikannya, hanya menatap Ling Zihe. Siapa yang memberimu pisau? Ling Zihe, pupil matanya menyusut tajam. Dia secara naluriah melihat ke arah pintu kamar mandi Litang. Di sana berdiri seorang pria berjas putih. Bukan penjahat favorit di buku. Dengan lembut dia memandang dunia, tetapi sebenarnya adalah ular berbisa. Dia mengangkat tangan dan menyesuaikan kacamata berbingkai emasnya. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang sangat tepat. Jika aku tidak tahu ceritanya, aku mungkin akan menganggapnya tidak bersalah. Sedetik kemudian, Ling Zihe tiba-tiba mengertakkan gigi, memutar pisau dan menyerbu ke arahku. Teriakan penonton meledak. Aku tidak menjadi pahlawan, aku segera menghindar, tetapi pisau itu tetap mengenai dadaku. Dengan suara tumpul, ujung pisau itu tidak masuk. Rompi anti tusuk itu keras. Itu menahan kekuatannya. Pergelangan tangannya tersentak dan pisau itu jatuh ke karpet merah. Seluruh tempat menjadi sunyi selama 1 detik. Aku menunduk melihat jas di dadaku yang robek. Rasanya sangat menyakitkan. Setelan pesanan khusus ini harganya 188.000. Untungnya aku berhati-hati. Aku segera mencengkeram pergelangan tangan Ling Zihe, tanpa memelintirnya dengan keras. Aku hanya menahannya pada jarak aman. Seluruh tubuhnya menegang, dan air mata mulai mengalir. Kenapa? Kataku. Karena aku takut mati. Pintu Litang didorong terbuka saat itu. Polisi masuk.
Suara langkah kaki mereka yang rapi menenggelamkan musik pernikahan. Petugas polisi di depan menunjukkan surat tugasnya. Kami menerima laporan ada seseorang yang diduga membawa senjata tajam yang dikendalikan dan melakukan tindakan kekerasan. Mohon kerja sama semua orang di tempat kejadian untuk penyelidikan. Senyum Gu Xingzhou akhirnya retak. Aku menatapnya dan perlahan berkata, Tuan Gu, jangan terburu-buru pergi. Apa yang kamu katakan di ruang istirahat tadi, aku sudah merekam semuanya. Gu Xingzhou berhenti bergerak saat berbalik. Dia sangat cerdas. Dia tidak panik, tidak juga lari, hanya menunjukkan sedikit ekspresi terluka. Kamu memfitnahku dengan bersih. Malam ini sudah cukup. Mengapa kamu menarik masalah padaku? Sumen segera menimpali. Aduh, Kak Xingzhou adalah teman Zihe. Dia hanya datang untuk membujuknya agar tidak gegabah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku hampir bertepuk tangan untuknya. Kalian berdua berakting bersama, koordinasinya sangat fasih. Tidak heran Paman Yuan bisa menipu Lu Ziheng menjadi anjing bodoh. Aku menyerahkan Ling Zihe kepada polisi wanita. Aku berbalik menghadap petugas. Petugas Chen, ada monitor di ruang istirahat. Aku memasangnya 3 hari lalu. Semua jalur tamu memiliki cadangan. Perusahaan keamanan lokasi pernikahan dapat menyediakannya di tempat. Petugas Chen mengangguk. Orang-orang bisnis pergi untuk menyelesaikannya. Gu Hangzhou akhirnya mengernyit. Di pernikahanmu, saat istirahat, kamu memasang kamera pengintai. Saya tertawa. Ya, saya orang yang gelap hati. Saya takut seseorang akan melakukan acara penegakan hukum di pernikahan saya. Beberapa tamu tidak bisa menahan tawa, lalu segera menahannya kembali. Ling Zihe berdiri di samping, wajahnya pucat pasi. Dia menatapku, suaranya sangat jernih, kamu sudah tahu sejak lama. Aku tidak menjawabnya. Karena memang aku sudah tahu sejak lama. Hari pertama aku keluar, aku tidak mencari pacar untuk menjelaskan. Aku tidak mencari penjahat untuk melunasi, apalagi berdiri di depan jendela setinggi langit-langit sambil minum anggur merah, meratapi cinta. Saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik menyeluruh terlebih dahulu. Di rumah sakit, mengapa perlu sedikit waspada? Segera manajer keamanan datang dengan tablet, tangannya masih gemetar. Video itu ditampilkan di layar besar Litang. Di layar, Ling Zihe duduk di ruang istirahat, pakaiannya berserakan di lantai. Seperti awan putih yang terperangkap. Gu Hangzhou mendorong pintu masuk dan meletakkan ponsel di depannya. Suara wanita yang lemah terdengar dari ponsel. Zihe, ibu baik-baik saja. Jangan memohon padanya. Ibu lebih baik mati daripada membiarkanmu menikahi Lu Ziheng. Ling Zihe menerjang ke depan, jarinya gemetar. Di mana ibuku? Suara Gu Hangzhou sangat rendah, tetapi jelas. Panti jompo sudah berganti penjaga. Kalau tidak akan dibatalkan, kamu tahu dia tidak akan bertahan lama. Ling Zihe menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak akan. Dia berjanji padaku. Dia akan terus mengobati ibuku. Gu Hangzhou tertawa. Dia lebih bisa dipercaya daripada kamu menikah dengannya. Zihe, mengapa ayahmu melompat dari gedung saat itu? Apakah kamu lupa? Ling Zihe di layar tiba-tiba mendongak. Gu Hangzhou mengeluarkan pisau dari saku jasnya. Dia meletakkannya di tangannya. Kamu tidak perlu membunuhnya. Yang terpenting adalah menghentikan pernikahan. Biarkan semua orang melihat skandal keluarga Lu, dan kamu akan pergi bersama bibimu. Video berakhir di sini. Aula menjadi sunyi senyap. Ling Zihe tidak bisa berdiri tegak. Dia ditangkap oleh petugas polisi wanita. Dia menatap Gu Hangzhou, bibirnya bergetar tak terkendali. Kamu bilang hanya menakut-nakutinya. Wajah Gu Hangzhou berubah selama 2 detik, lalu dengan cepat kembali normal. Video itu bisa diedit. Zihe, demi menjaga nama baik keluarga Lu, kamu akan melakukan apa saja. Saya mengangguk. Kamu benar. Itulah mengapa saya masih memiliki file asli. Cadangan cloud, stempel waktu, nomor perangkat. Perusahaan keamanan dan petugas notaris sedang dalam perjalanan. Tatapan Gu Hangzhou akhirnya menjadi dingin. Ekspresinya melihatku, tidak lagi lembut, seperti ular mendesis. Petugas Chen memerintahkan pisau itu disita dan Gu Hangzhou dibawa ke samping untuk diinterogasi. Wajah Sumen berubah. Sedikit mundur setengah langkah. Aku melihatnya. Tentu saja aku melihatnya. Paman Yuan, pisaunya diberikan oleh Gu Xingzhou. Videonya diedit oleh Sumen. Informasi kamar ibu Ling Zihe juga dijual olehnya. Luan Zhen tiba-tiba berdiri. Dia memarahiku dengan suara rendah, Lu Zihe, apakah kamu harus memperbesar masalah hari ini? Ling Zihe adalah tunanganmu. Dia tidak melukaimu. Biarkan polisi membawanya pergi. Bagaimana kedua keluarga akan menghadapi orang lain di masa depan? Melihat ibu ini, hatiku terasa sakit. Paman Yuan terbunuh oleh kata-kata, terhormat darinya. Dia takut malu. Takut keluarga Lu akan runtuh, takut orang akan mengatakan dia tidak punya anak yang baik. Satu-satunya yang tidak dia takuti adalah kematian putranya. Aku berkata, dia memegang pisau padaku. Bagaimana ini ditangani ditentukan oleh hukum, bukan oleh kehormatan keluarga Lu. Luan Zhen mengangkat tangan untuk memukulku. Aku mundur selangkah,
tepisannya meleset, wajahnya pucat pasi. Aku berkata langsung, "Bu, jangan berpura-pura. Ada kamera di mana-mana." Di sebelahnya, Gu Xingzhou menarik napas dalam-dalam. Sumen buru-buru menopang Luan Zhen. "Bibi, kakak hanya terlalu marah." Aku menatapnya. "Sumen, jangan terburu-buru. Bagianmu ada di kemudian hari." Jari-jarinya menegang. Tepat pada saat ini, Ling Zihe tiba-tiba menyingkirkan polisi wanita dan berlari ke arahku. Dia tidak memegang pisau, hanya mencengkeram lengan bajuku dengan erat, air mata berjatuhan satu persatu. "Lu Ziheng, di mana ibuku?" Dia bertanya. Dia ingin menggenggam kepingan terakhir. Aku menatapnya, tidak merasa puas. Hanya sedikit kejengkelan yang asam. Dia tidak hanya memihak Gu Xingzhou. Sebelum ayahnya meninggal, Gu Xingzhou adalah orang pertama yang masuk ke dalam api bersamanya. Ibunya sakit parah. Selama 3 tahun, Gu Xingzhou terus mengeluarkan uang untuk mencari dokter. Dia menunjukkan kepadanya catatan transfer palsu. Dia menunjukkan kepadanya surat utang yang kutandatangani, dan menggunakan nyawa ibunya untuk memaksanya. Dia tidak mempercayainya karena semua orang di sekitarnya yang bisa membuktikan kebenaran telah diputus lapis demi lapis. "Kamu juga perlu melakukan pemeriksaan forensik dan jalan." Aku mengangguk. Saat berjalan menuruni tangga pernikahan, Gu Xingzhou tiba-tiba tertawa. Suaranya sangat rendah, hanya aku yang bisa mendengarnya. "Lu Ziheng, apakah kamu pikir kamu menang seperti ini?" Aku juga tertawa. "Tidak, aku hanya akhirnya tidak perlu berjalan di jalur yang memalukan." Lampu di kantor polisi sangat terang, menerangi setiap wajah tanpa filter. Aku duduk di luar ruang jaga, dadaku sedikit sesak. Rompi itu menahan pisaunya, tetapi kekuatan benturannya nyata. Setelah pemeriksaan, cedera jaringan lunak lokal. Pemeriksaan forensik formal akan dilakukan nanti, kemungkinan besar tidak akan dianggap sebagai luka ringan. Aku menghela napas lega mendengarnya. Tidak serius adalah hal yang baik. Hukum bukanlah alat untuk bertarung. Kamu tidak bisa menghukum seseorang seumur hidup hanya karena aku ingin dia mati. Ling Zihe dicurigai menusuk dengan pisau. Tetapi apakah ada niat untuk menyakiti secara subjektif? Apakah dia terintimidasi? Dan konsekuensi sebenarnya bagaimana? Semuanya harus diselidiki. Dia tidak akan percaya begitu saja apa yang kukatakan. Aku juga tidak akan gegabah. Prosedur akan dijalankan seperti biasa. Pengacara Su Jianian duduk di sampingku sambil membolak-balik dokumen. Gu Xingzhou bersikeras bahwa itu hanya masalah emosional. Pisaunya bukan miliknya. Dia bilang videonya mungkin dipotong. Polisi butuh lebih banyak bukti. Aku minum air panas, lidahku terasa mati rasa. Tentu saja dia tidak akan tinggal diam. Gu Xingzhou memang penjahat, tapi dia tidak bodoh. Dia memakai sarung tangan saat memegang pisau, dan perkataannya di ruang berita tidak secara langsung menyatakan pembunuhan. Penyedia layanan panti jompo tempat Ibu Ling Zihe terdaftar adalah perusahaan pihak ketiga, yang telah diputarbalikkan beberapa kali sebelumnya. Dia tahu aku dulunya takut untuk melapor, tapi dia tidak tahu bahwa aku sudah berubah. Keunggulan terbesarku sekarang adalah keterus-terangan dalam ketakutanku. Su Jianian menatapku. "Hal yang kau minta aku selidiki sudah ada kemajuan." Ayah Ling Zihe, Lin Chengyuan. Sebelum dia melompat dari gedung, perusahaannya memiliki banyak utang buruk, dan akhirnya tunduk pada satu pihak, hanya ke perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh keluarga Gu. Aku sering menghubungi Gu Xingzhou. Catatan transfernya saat ini tidak menunjukkan kelainan, tetapi dia memiliki sebuah apartemen atas namanya. Sumber pembayaran tidak jelas. Aku mendongak melihat kamera di lorong. Sumen sedang menemani Luan Zhen dalam pemeriksaan. Dia menunduk, bahunya sedikit bergetar, terlihat seperti kelinci putih kecil yang ketakutan. Luan Zhen memegang tangannya. Wajahnya penuh rasa sakit. Bagus sekali, putra kesayangannya hampir ditikam. Dia merasa kasihan pada putri angkatnya yang ketakutan. Aku bangkit dan berjalan mendekat. Begitu Luan Zhen melihatku, kemarahannya muncul lagi. "Sampai kapan kau akan terus seperti ini? Kau membuat pernikahan menjadi lelucon. Sekarang seluruh dunia tahu bahwa keluarga Lu telah mengalami skandal." Aku berkata dengan tenang. "Bukan aku yang melakukannya. Orang yang membawa pisau dan orang yang memegang pisau. Dia ditipu oleh seseorang. Apakah kau harus memaksanya sampai mati?" Aku tertawa. "Bu, kau benar-benar lucu. Kau baru saja menyuruhku untuk tidak melapor, mengatakan bahwa dia adalah tunanganku. Sekarang kau tahu Gu Xingzhou terlibat. Kau membelanya lagi. Apakah kau benar-benar kasihan padanya? Atau kau takut penyelidikan akan mengungkap sesuatu?" Menyebut Sumen. Wajah Sumen memucat. "Kakak, mengapa kau selalu berpikir buruk tentangku?" Dia menangis tanpa syarat. "Aku tahu.
Kau tidak suka aku tinggal di rumah Lu, tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu. Luan Zhen segera melindunginya. Lu Ziheng, jangan lempar kotoran ke Sumen. Dia tumbuh bersamamu sejak kecil. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Melihatnya, aku merasa karakter aslinya sangat menyedihkan. Di keluarga ini, semua orang menuntutnya untuk kuat, bermartabat, dan sabar. Tetapi tidak ada yang bertanya apakah dia sakit. Aku berkata, pengacara Su Jianian berjalan mendekat, memberikan perjanjian kepada Luan Zhen. Nona Lu, ini adalah apartemen atas nama Nona Sumen. Aliran dana pembelian rumah. 2 di antaranya berasal dari rekening yang terkait dengan Gusi. Kami telah memberikan petunjuk kepada polisi. Warna pucat di wajah Sumen akan hilang sama sekali. Dia berusaha keras untuk tersenyum. Itu uang yang dipinjamkan kakak Hangzhou padaku. Aku bisa membayarnya. Aku mengangguk. Tentu saja, bisa dijelaskan. Kita akan masuk dan menjelaskannya perlahan nanti. Luan Zhen memegang kertas itu, jari-jarinya bergerak. Tetapi tetap tidak bisa dipercaya. Perlahan tidak akan menyakitiku. Aku melihatnya. Jadi, beranikah kau membiarkannya menyerahkan ponselnya kepada polisi? Sumen mencengkeram tasnya erat-erat. Pada saat ini, Luan Zhen juga melihat wajahnya menjadi kaku sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Ling Zihe dibawa keluar oleh petugas polisi wanita. Matanya bengkak merah. Seolah baru diangkat dari air. Melihatku, dia berhenti melangkah. Lu Ziheng, aku tidak berbicara. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya. Di pergelangan tangannya, masih ada bekas merah yang disebabkan oleh gagang pisau. Aku akan bekerja sama dengan penyelidikan. Aku tidak akan memintamu memaafkan. Kalimat ini justru membuatku sedikit terkejut. Suaranya serak. Jika aku benar-benar harus bertanggung jawab, aku akan bertanggung jawab. Tetapi Gu Xingzhou mengancam ibuku, dan menggunakan kematian ayahku. Aku pasti akan menyeretnya keluar. Dia mendongak menatapku. Matanya akhirnya tidak lagi hanya penuh kebencian. Bisakah kau memberitahuku tentang urusan ayahku? Apakah dia yang melakukannya? Aku diam beberapa detik. Belum bisa dipastikan. Matanya meredup. Aku menambahkan kalimat. Tapi aku akan memeriksanya. Air matanya kembali mengalir, tetapi tidak lagi menangis. Pada saat ini, petugas Chen keluar dari ruang interogasi, wajahnya serius. Tuan Gu, pengacara Gu Xingzhou sudah tiba. Selain itu, rumah sakit tempat Ibu Nona Ling baru saja mengalami insiden keamanan. Seseorang mencoba menyamar sebagai anggota keluarga untuk memindahkan pasien. Mereka dihentikan oleh petugas keamanan. Ling Zihe mendongak tiba-tiba. Hatiku tenggelam. Gerakan Gu Xingzhou benar-benar cepat. Aku segera mengeluarkan ponsel dan menelepon pengawal di rumah sakit. Telepon tersambung. Terdengar suara riuh dari manajer. Pengawal berkata dengan terengah-engah. Tuan Lu, kami menangkap 1 orang. 1 lagi berhasil kabur. Mereka membawa surat kuasa palsu. Aku bertanya, apakah Nona Ling aman? Aman. Ruangan pasien sudah disegel. Aku baru saja akan menutup telepon. Pengawal tiba-tiba merendahkan suaranya. Tuan Lu, orang yang kabur mengatakan sebelum pergi. Jangan ikut campur. Orang berikutnya yang masuk penjara adalah kau. Aku melihat keluar jendela kaca ruang interogasi. Malam yang gelap gulita. Bagus. Ancaman itu datang kepadaku. Sekarang aku lebih tidak berani untuk tidak peduli. Aku tidak pergi ke rumah sakit untuk menjadi pahlawan. Saat seperti ini, aku seharusnya mengemudi sendirian dengan kencang. Mengejar penjahat di malam hujan. Di tengah jalan, ditabrak truk. Bangun dan melihat wanita itu menangis di samping tempat tidur. Aku menelepon, pertama-tama melaporkan situasinya. Lalu meminta pengawal menyerahkan orang yang tertangkap kepada polisi. Menambah 2 tim keamanan lagi di rumah sakit, lalu naik mobil keluarga Su. Mobil melaju dengan stabil, kecepatan 60. Dia tidak terburu-buru bahkan sampai 59. Aku puas. Ling Zihe duduk di sisi lain kursi belakang, jari-jarinya memegang jaket gaun pengantin, wajahnya pucat menakutkan. Dia tidak memintaku untuk mempercepat. Dia lebih cemas dari siapapun. Namun dia juga tahu, sekarang tidak boleh ceroboh lagi. Di dalam mobil hanya ada suara penghapus kaca depan. Air hujan menetes di kaca. Lampu jalan tertarik menjadi garis-garis kuning. Seluruh kota, seolah terendam air dingin. Setelah sekian lama, dia berkata, penyebab kebakaran gudang adalah kecelakaan. Aku melihat keluar jendela. Aku tahu, tapi gudang itu terbakar. Aku terjebak di dalam. Dialah yang menerobos masuk dan membawaku keluar. Saat aku bangun, lengannya penuh luka. Dokter berkata, jika sedikit terlambat, lengannya mungkin akan cacat. Suaranya serak. Setelah ayahku kecelakaan, kerabat menjauh dari kami. Penagih hutang mendatangi pintu. Dialah yang membantuku mengurus pemakaman, mencari dokter, dan membayar obat. Bukannya aku tidak pernah ragu. Tapi setiap kali aku ragu, aku teringat kebakaran itu. Dia mengangkat tangan menutupi matanya. Aku merasa, seseorang yang rela menerobos api untukku tidak akan menyakitiku.
Aku tidak menertawakannya. Kepercayaan manusia tidak tumbuh begitu saja. Itu tumbuh dari ketakutan demi ketakutan, ketika seseorang mengulurkan tangan. Hal paling licik dari Gu Xingzhou adalah menyelamatkan seseorang terlebih dahulu, lalu memilikinya. Dia memberinya lentera, lalu mendorongnya ke tempat yang lebih gelap, agar dia berpikir hanya dialah yang bisa menyelamatkannya. Aku berkata, catatan pemadam kebakaran dari kebakaran tahun itu. Aku sudah meminta seseorang untuk mengambilnya. Ling Zihe menatapku dengan tajam. Aku melanjutkan, penyebab kebakaran gudang adalah kecelakaan. Pintu dirusak dari luar. Panggilan darurat itu bukan dari Gu Xingzhou, tapi dari satpam yang kebetulan lewat. Adapun dia menerobos masuk untuk menyelamatkanmu. Itu adalah 3 menit sebelum mobil pemadam kebakaran tiba. Wajahnya pucat pasi. Maksudmu? Aku menggelengkan kepala. Sebelum ada bukti, aku tidak akan membuat kesimpulan. Dia menutup matanya, seolah tulang-tulangnya dicabut. Tiba di rumah sakit. Bau disinfektan menyambutku. Ibu Lu terbaring di ranjang rumah sakit. Dia hanya tinggal tulang. Jarum ditusukkan di punggung tangannya. Diserahkan kepada petugas polisi Chen. Orang itu bernama Zhao Liu. Dia adalah perantara pengiriman. Sesuai. Dia berkata, dia hanya menerima uang untuk melakukan tugasnya. Dia tidak tahu surat perintah itu palsu. Sebelum petugas polisi Chen membawanya pergi. Aku melihat matanya. Dia terus melihat ke arah lorong. Ada petugas kebersihan mendorong troli di sana. Aku merinding. Sesuatu tidak beres. Petugas kebersihan itu menunduk. Masker menutupi separuh wajahnya. Tangannya tidak bersih. Lengan bajunya masih ada sedikit ujung kemeja putih. Petugas kebersihan rumah sakit tidak memakai kemeja seperti ini. Saya segera mundur selangkah dan menekan denyut nadi pengawal untuk menghentikan petugas kebersihan itu. Jangan mendekati kamar. Pengawal bereaksi cepat. Petugas kebersihan itu berbalik dan mendorong keretanya hingga terbalik. Kemudian air di ember tumpah ke lantai. Pemutih itu menyebar. Dia mengeluarkan jarum suntik dari keretanya. Koridor seketika kacau. Seorang pengawal menerjang dan memeluk pinggangnya, sementara yang lain menendang jarum suntik itu. Jarum suntik itu menghantam dinding dan cairan bening tumpah kemana-mana. Ling Zihe bergegas keluar dari kamar dan melihat jarum suntik itu. Wajahnya pucat pasi. Rekan-rekan Inspektur Chen segera mengendalikan orang itu. Aku berdiri di tempat. Telapak tangan saya penuh keringat. Nyaris saja, benar-benar nyaris. Petugas kebersihan itu ditekan ke tanah dan masih memberontak. Maskernya jatuh. Itu adalah asisten Yao Ting, yang selalu berada di sisi Gu Xingzhou. Dia melihatku dengan mata penuh perhitungan. Entah mengapa tuh harus merusak rencana Tuan Gu. Aku berjongkok untuk melihatnya. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Dia mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Aku memandang polisi. Tolong lakukan pengujian racun. Wajah Yao Ting sedikit berubah. Ling Zihe bergegas mendekat dan langsung menamparnya. Suara tamparan itu sangat keras hingga terdengar di seluruh koridor. Dia gemetar seluruh tubuhnya. Apa salah ibuku? Mulut Yao Ting sedikit berdarah. Dia tertawa. Kesalahannya adalah dia ada. Ling Zihe hendak memukul lagi. Aku menghentikannya. Matanya merah padam. Lu Ziheng berkata, jangan meninggalkan bekas untuk hal semacam ini. Dia menggenggam tangannya erat-erat, kukunya menancap di telapak tangannya. Saat Yao Ting dibawa pergi, dia masih tertawa. Tapi dia tidak bisa tertawa lama. Setengah jam kemudian, polisi menemukan ponsel lain padanya. Di dalamnya ada pesan trankripsi dari Gu Xingzhou. Meskipun isinya menggunakan kode rahasia. Waktu, lokasi, dan foto yang mengkonfirmasi pemindahan pasien semuanya cocok. Yang lebih parah lagi, Yao Ting diam-diam merekam suara Gu Xingzhou untuk membela diri. Saat ponsel diputar, suara Gu Xingzhou terdengar dingin tanpa sedikit pun kehangatan. Ling Zihe tidak boleh sadar saat bertemu polisi. Begitu dia membuka mulut, kejadian tahun lalu akan terungkap. Bersihkan semuanya. Jangan tinggalkan jejak obat. Ling Zihe berdiri di depan pintu kamar dan mendengarkan kalimat ini. Dia merasa seperti disambar petir. Kemudian dia berpegangan pada dinding dan perlahan berjongkok. Tidak. Gu Xingzhou dipanggil oleh polisi. Kabar itu sampai ke telinga saya dan pasar saham langsung anjlok. Internet bahkan lebih ramai. Pembunuhan Li Tang. Perseteruan keluarga kaya. Jarum suntik di kamar. Putaran balik Dewi Pujaan. Setiap kata cukup untuk dipasarkan. Saya hanya meminta humas mengeluarkan satu pernyataan. Tuan Lu Ziheng percaya bahwa lembaga peradilan akan mengungkap kebenaran. Saat ini, kondisinya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatiannya. Singkat, resmi, tidak spekulatif. Lalu, aku menggunakan akun sekunder untuk berkomentar dengan sangat bersemangat. Ada yang memaki Ling Zihe karena memblokir, ada yang memaki aku, mengatakan aku membiarkan anjing kaya saling menggigit. Ada yang memaki Gu Xingzhou karena terlalu berkuasa, dan ada yang bilang aku yang membobol rumah. Aku membalas satu komentar, tetap diam. Kerahasiaan itu penting. Begitu aku mengirimkannya, Su Jianyan mengambil ponselku. Kalau tidak mengerti,
Jangan gunakan akun sekunder untuk membalas, itu mudah terekspos. Aku menghela napas, kebahagiaan orang kaya sangat sedikit. Gu Xingzhou bukan orang biasa. Dia punya tim pengacara, perusahaan, dan dukungan dari kakek Gujia. Bukti yang dimiliki polisi bisa membuatnya dalam masalah, tetapi untuk menghancurkannya sepenuhnya, masih kurang satu bagian penting. Setelah Ibu Ling bangun, dia memberikan petunjuk penyelamatan, malam sebelum Lin Chengyuan melompat. Dia menerima telepon yang membuatnya panik, mengatakan dia dijebak. Kekurangan dana di rekening bukan disebabkan oleh Lu Ziheng, tetapi oleh Gujia dan pengkhianat di perusahaan yang bekerja sama. Dia meninggalkan sebuah USB drive, disembunyikan di peti kayu di loteng rumah tua. USB drive ini telah diambil dan dibakar oleh Sumen sebelumnya. Kali ini, aku lebih cepat darinya. Tidak, aku tidak pergi sendiri. Aku mengirim pengacara, pengawal, Ling Zihe, dan petugas kepolisian pergi bersama. Aku sendiri duduk di kantor, menonton siaran langsung dari pengawasan. Lokasi itu tidak berbahaya, rumah tua. Rumah tua keluarga Ling sudah lama tidak dihuni. Catnya mengelupas, tangga berderit saat diinjak. Layar bergoyang membuatku pusing. Ling Zihe mengenakan jaket hitam, rambutnya diikat ke belakang. Dia terlihat sedikit gugup. Saat dia menemukan peti kayu di loteng, tangannya gemetar hingga hampir tidak bisa membuka kuncinya. Di dalam peti ada foto, buku rekening, dan buku anak-anak. Ada juga sebuah kotak besi yang dililit rantai. Kotak itu terbuka, dan USB drive itu masih ada. Aku baru saja menghela napas lega ketika tiba-tiba terdengar suara pengawal dari monitor. Siapa di luar? Gambar bergetar. Di halaman, seseorang dengan topi baseball melompati tembok dan langsung lari. Pengawal mengejarnya. Ling Zihe memeluk kotak besi itu dan berdiri, tetapi dia mendengar suara pecahan kaca dari lantai bawah. Wajahnya berubah. Aku berteriak dari balik layar, "Jangan turun." Dia tidak mendengarku. Seorang petugas polisi di sebelah sinyal menahannya. Beberapa detik kemudian, api menyala dari lantai pertama rumah tua. Seseorang melemparkan botol berisi cairan mudah terbakar ke dalam rumah, dan asap hitam naik ke tangga. Layar penuh dengan abu hitam. Kayu pecah terbakar, suara letupan yang tidak terputus. Aku tiba-tiba berdiri, hidungku membentur lantai. Sial. Telepon pemadam kebakaran sudah berdering, pengawal mulai memadamkan api, polisi melindungi Ling Zihe. Mundur dari balkon lantai 2, jantungku berdebar kencang. Bukan karena cinta, tapi karena plotnya terlalu kelam. Paman Yuan kebakaran lagi. Gu Xingzhou jelas-jelas dipanggil. Masih ada orang yang bisa menggantikannya. Menunjukkan dia punya koneksi lain. 10 menit kemudian, Ling Zihe keluar dengan selamat, wajahnya menghitam karena asap, masih memegang erat kotak besi. Di depan kamera dia membungkuk, tapi langsung mendongak. USB drive aman. Aku duduk kembali di kursi, punggungku basah kuyup oleh keringat dingin. Pak Su menatapku. "Tuan Lu, apakah Anda baik-baik saja?" Saya bilang, "Baik-baik saja." Ingin menjebloskan Gu Xingzhou. USB drive berisi 3 rekaman. 2 laporan keuangan asli. Dan cadangan pengawasan sebelum gudang terbakar. Dalam rekaman, ayah Gu Xingzhou, Gu Mingyuan, sedang berdiskusi dengan Direktur Keuangan Linjia Company tentang pemindahan dana, memalsukan bukti utang. Dalam pengawasan sebelum gudang terbakar, ada seseorang yang mengunci pintu dari luar. Orang itu bukan Gu Xingzhou. Itu Sumen. Dia baru berusia 19 tahun saat itu. Mengenakan topi, dia mengunci pintunya. Lalu menendang seember bensin. Beberapa menit kemudian, aku keluar dari gudang yang terbakar. Gu Xingzhou muncul di tengah api yang berkobar, bergegas masuk dan menggendongnya keluar. Dia bukan pahlawan. Dia adalah bangsawan yang memperhitungkan waktu. Aku menonton video, hatiku bergejolak. Sumen mengunci pintu, Gu Xingzhou menyelamatkan orang. Satu menciptakan keputusasaan. Satu memerankan dewa. Mereka menggunakan api itu untuk mengubur 7 tahun kepercayaan Ling Zihe. Suara Su Jianian sangat dingin. Jika rantai bukti bisa dilengkapi, Sumen diduga melakukan pembakaran. Gu Xingzhou setidaknya diduga melakukan kejahatan bersama, tapi itu tergantung apakah bisa dibuktikan adanya konspirasi. Aku menatap api di layar. Tidak, kataku. Satu persatu, kita akan melengkapinya. Sumen menghilang. Kamu puas sekarang, Ziheng? Kamu memaksanya menghilang. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Aku bersandar di dinding, menekan bibirku. Dia diduga melakukan pembakaran dan perusakan. Daripada mengkhawatirkannya sekarang, lebih baik khawatirkan para pengikutnya yang melarikan diri. Kamu mengigau. Saat itu, dia masih anak-anak. 19 tahun. Sudah dewasa. Dia pasti ditipu oleh Gu Xingzhou. Dia sangat baik, bahkan tidak tega menginjak semut. Aku tertawa. Dia tidak tega menginjak semut, tapi tega mengunci orang dan membakarnya. Di ujung telepon terdengar suara seragam. Aku tidak memberinya kesempatan lagi untuk berbicara. "Ibu, jika kamu benar-benar ingin membantunya, bujuklah dia untuk menyerah.
Jangan terus menyembunyikannya. Melindungi tersangka juga akan dikenai tanggung jawab hukum. Aku menutup telepon, dadaku sesak. Tuan Asli memiliki obsesi terhadap Luan Shen. Perasaan itu tertinggal di tubuh ini, seperti duri yang tidak bisa dicabut. Setiap kali dia memikirkan Sumen. Aku merasakan sakitnya Tuan Asli. Setengah jam kemudian, seseorang dari lingkaran keluarga Lutua mengirimiku rekaman pengawasan. Sebelum Sumen pergi, dia melewati ruang kerja Luan Shen. Dia mengambil ponsel dari brankas. Aku segera meminta seseorang untuk memeriksa catatan komunikasi ponsel itu. Sekitar jam 11 malam. Ling Zihe menelepon. Suaranya rendah, seperti dia menghubungi aku secara acak. Aku menegakkan badan. Direkam? Ya, jawabnya. Dia terdiam sejenak. Dia mengajakku bertemu besok pagi di studio pesawat terbang. Dia akan memberitahuku seluruh kebenaran tahun itu. Hanya untukku. Aku hampir tertawa. Kamu setuju? Aku bilang, aku akan memikirkannya. Syukurlah. Aku memujinya. Ada kemajuan. Telepon hening selama 2 detik. Dia berkata dengan lembut. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku mengoreksinya, kamu tidak mengulanginya, kamu tertipu. Tapi pergi sendiri sekarang benar-benar merepotkan. Dia tertawa kecil. Sangat singkat, sangat serak. Aku mengerti. Hari berikutnya, kami melaporkan situasinya kepada polisi. Polisi membangun jaringan berdasarkan petunjuk. Aku tidak pergi ke lokasi. Sumen berdiri di panggung, mengenakan gaun putih, rambutnya tergerai. Wajahnya tanpa riasan, terlihat lelah dan polos. Begitu melihat Ling Zihe, dia menangis. Kakak Zihe, maafkan aku. Aku selalu ingin memberitahumu kebenarannya selama ini. Tapi aku takut. Ling Zihe berhenti di luar jangkauan aman. Sumen, kamu lelah dan penuh kebohongan. Gembok di gudang saat itu bukan aku yang menguncinya. Gu Xingzhou memaksaku, katanya. Dia bilang, selama aku membantunya menyelamatkanmu, dia akan percaya padaku. Aku masih sangat muda saat itu. Aku tidak tahu. Itu akan terbakar separah itu. Bahunya bergetar saat menangis. Aku juga tertipu olehnya. Sungguh, di dalam mobil kali ini. Petugas Chen berbisik, dia mencoba menyalahkan Gu Xingzhou. Aku menatap layar. Ling Zihe bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan ayahku? Sekilas kekejaman melintas di mata Sumen. Aku tidak tahu. Ling Zihe melangkah maju. Kamu tidak tahu? Tapi kamu bisa menggunakan uang keluarga Gu untuk membeli? Kamu tidak tahu? Tapi sebelum pernikahanku, kamu menyembunyikan informasi ibuku dan memberikannya kepada Gu Xingzhou. Sumen, sampai kapan kamu akan berpura-pura? Air mata Sumen berhenti mengalir, lalu dia tersenyum. Senyuman itu perlahan merayap di wajahnya, dipenuhi dengan kebencian. Ling Zihe, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menuntutku? Dia menyeka air matanya, suaranya semakin dingin. Begitu kamu muncul, ada yang menyukaimu. Orang tuamu menganggapmu sebagai idola. Lu Ziheng menyukaimu. Gu Xingzhou juga berputar di sekitarmu. Bagaimana denganku? Aku hidup seperti budak di rumah lu. Memperhatikan ekspresi semua orang. Bahkan sepotong rok pun, aku harus mengaisnya. Ling Zihe menatapnya dengan dingin. Jadi kamu membakarku? Sumen tiba-tiba menjadi histeris. Aku hanya ingin kau takut. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya nyawamu digenggam. Dia mengeluarkan remote dari belakang. Bagian atas kepalaku terasa seperti dipukul. Rak lampu di atas bergoyang. Rantai besi mengeluarkan suara melengking. Petugas Chen segera memerintahkan aksi. Lu Ziheng mendongak, wajahnya berubah. Ia cepat-cepat melompat ke samping. Rak lampu jatuh, menimbulkan suara boom. Pecah di tepi panggung. Debu beterbangan. Papan kayu retak. Polisi menyerbu masuk, mengamankan Sumen. Sumen ditekan ke tanah, lantai yang dipenuhi kapur pun ia masih menjerit. Bukan aku. Gu Xingzhou yang mengajariku. Semuanya dia yang mengajariku. Aku berdiri di samping mobil komando. Mendengar ini, aku perlahan menghela napas. Akhirnya dia mengaku. Setelah Sumen ditahan polisi, Luan Zhen datang ke perusahaan. Dia tidak lagi mengenakan setelan rapi. Rambutnya berantakan. Matanya merah. Begitu masuk, dia langsung menerjangku. Satpam menahannya. Dia memarahiku dari kerumunan. Lu Ziheng, apa kau harus menghancurkan keluarga ini? Aku sudah tahu dia salah. Mengapa kau tidak bisa membiarkannya pergi? Karyawan di luar kantor menunduk. Tidak ada yang berani melihat. Aku menyuruh mereka keluar dulu. Aku menutup pintu. Dunia menjadi separuh lebih tenang. Luan Zhen menatapku, matanya penuh dendam. Perasaan dendam itu terlalu familiar. Dalam ingatan sang pemilik asli, dari kecil hingga dewasa. Saat kecil, Sumen memecahkan vas bunga, aku tidak menjaganya dengan baik.
Saat dewasa, Sumen mencontek ujian, aku memberinya tekanan terlalu besar. Sekarang, Sumen membakar rumah, aku tidak mau membiarkannya pergi. Aku duduk di sofa. Bu, aku lelah. Kau tahu api itu hampir membunuh Ling Zihe? Bibir Luan Zhen bergerak, tapi dia tidak mati. Aku menatapnya. Keempat kata ini lebih menjijikan daripada pisau. Jadi, selama dia tidak mati, dia bisa dimaafkan. Dia menghindari tatapanku. Sumen adalah putri sahabat lama. Aku berjanji pada ibunya untuk menjaganya. Aku mengangguk. Kalau begitu, kau berjanji apa pada ayahku? Luan Zhen memegang. Aku berdiri. Aku mengambil sebuah dokumen dari laci dan meletakkannya di depannya. Surat wasiat yang dibuat ayah sebelum meninggal. Kau secara sepihak menyalahgunakan dana 3 miliar. Seharusnya itu dana pendidikanku. Semua dana stabilisasi ekuitas perusahaan, kau gunakan untuk menutupi lubang keluarga Tiangu yang dimiliki Sumen. Wajahnya langsung pucat pasi. Kau menyelidikiku? Ya, aku menatapnya. Sejak hari pernikahan, saat kau menyuruhku untuk tidak melapor ke polisi, aku mulai menyelidikimu. Tangannya gemetar hebat. Aku melanjutkan, aku sudah mengajukan materi ke Dewan Direksi dan mengajukan ke pengadilan. Agunan properti, aset yang tidak termasuk dalam properti pribadi dan bersama Anda. Tidak memprosesnya sesuai prosedur. Luan Zhen merasa seperti ditampar, seluruh tubuhnya goyah. Aku ibumu sendiri. Kamu baru ingat sekarang? Air matanya jatuh. Jika itu Yuan Zhu, dia mungkin akan melunak lagi. Tapi aku bukan. Aku punya kesedihan Yuan Zhu, tapi tidak kebijaksanaannya. Luan Zhen tiba-tiba berlutut, lututnya membentur karpet, suaranya teredam. Ziheng, Bu memohon padamu. Ziheng tidak boleh dipenjara. Dia masih muda, hidupnya tidak boleh hancur. Aku melihat akar rambutnya yang memutih. Hatiku tidak sakit, hanya merasa absurd. Saat Ling Zihe dibakar. Dia juga muda. Dia menangis dan menggelengkan kepalanya. Itu berbeda. Aku melihat Ziheng tumbuh dewasa. Aku bilang, aku juga. Udara masuk. Luan Zhen membuka mulutnya, tapi tidak sepatah kata pun. Dia tidak bisa mengatakannya. Beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba tampak 10 tahun lebih tua, merosot ke tanah. Aku menekan bel untuk meminta asisten mengeluarkannya. Sebelum pergi, dia menoleh untuk melihatku, matanya akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan yang terlambat. Setelah itu, apakah kamu benar-benar tidak menginginkan ibu lagi? Aku tidak melihatnya. Kamu yang meninggalkanku dulu. Setelah pintu ditutup, aku berdiri di depan jendela untuk waktu yang lama. Matahari kota sangat cerah, mataku yang memantulkan silau menyakitkan. Tiba-tiba, aku ingin sekali memarahi penulis cerita. Mengapa harus menulis semua orang begitu buruk, dan membiarkan protagonis menggunakan cinta untuk menyelesaikannya? Mengapa? Orang buruk pantas tenggelam dalam kotoran mereka sendiri. Sore hari, polisi menyampaikan berita. Sumen mengaku telah merencanakan kebakaran gudang 7 tahun lalu dengan tujuan membuat Ling Zihe bergantung padanya untuk menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, memaksa Ling Cheng dari krisis perusahaan untuk tunduk pada keluarga Gu. Dia juga menyerahkan ponsel itu. Di dalamnya ada SMS Gu Xingzhou saat itu, tanpa bukti transfer. Gu Xingzhou dikenakan tindakan paksa pidana sesuai hukum. Tapi dia masih bersikeras. Pengacaranya mengeluarkan pernyataan kepada publik. Mengatakan bahwa semua tuduhan adalah pengadaan yang jahat. Kakek Gu juga bergerak. Mengadakan konferensi pers. Menyatakan bahwa karakter Gu Xingzhou mulia dan tidak mungkin melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan. Pada konferensi pers itu, saya tidak muncul. Ling Zihe pergi. Dia mengenakan pakaian serba hitam. Berdiri di depan media, wajahnya pucat, punggungnya lurus. Dia meletakkan foto almarhum ayahnya di atas meja. Mengeluarkan bagian materi yang diizinkan polisi untuk dipublikasikan. Suaranya jelas. Saya pernah menganggap pembunuhnya sebagai dermawan. Saya menganggap kaki tangan sebagai teman, dan orang yang benar-benar melindungi saya sebagai musuh. Saya akan bertanggung jawab atas kesalahan saya. Saya juga akan menggunakan sisa hidup saya untuk menjelaskan apa yang dilakukan Gu Xingzhou dan Sumen, selangkah demi selangkah. Seorang reporter bertanya kepadanya, apakah Anda mengatakan bahwa orang yang benar-benar melindungi Anda adalah Tuan Lu Ziheng? Apakah masih ada kemungkinan kalian berdamai? Dia terdiam lama, lalu berkata, saya tidak punya hak untuk berbicara tentang rekonsiliasi. Saya duduk di kantor menonton siaran langsung, kopi di tangan saya sudah dingin. Namun, berita utama dibanjiri. Beberapa orang memarahinya karena pantas mendapatkannya. Beberapa orang mengatakan dia sadar. Ada yang bertanya padaku apakah aku merasa luar biasa. Aku mematikan layar. Luar biasa? Belum. Bu Xingzhou. Belum hancur. Bu Xingzhou yang pertama hancur, mengabaikan reputasi. Itu kakinya. Itu bukan aku yang melakukannya. Aku paling banter adalah saksi mata. Demi menenangkan investor, cerita itu secara paksa mengadakan konferensi peluncuran produk baru. Bu Xingzhou karena kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, belum ditahan,
tapi dilarang keluar negeri. Perjalanannya dibatasi. Dia tidak mau. Dia terlalu terbiasa berdiri di bawah lampu sorot. Terbiasa semua orang percaya kelembutan dan kesopanannya. Jadi dia naik panggung dengan reputasi yang terluka parah. Mencoba membalikan keadaan dengan pidato yang bagus. Ketika aku menerima undangan, aku terdiam lama. Su Jianyan bertanya apakah aku akan pergi. Aku bilang tidak. Aku akan pergi ke gedung sebelah untuk menonton CCTV. Bu tidak akan berada di pusat pameran cerita. Singkatnya, sistem panggung yang naik turun itu dimodifikasi sementara oleh Gu Xingzhou sendiri untuk menciptakan efek opini publik. Pemeriksaan keselamatan yang tidak lengkap juga diselesaikannya begitu saja. Dia ingin naik dari platform yang naik turun di puncak pidatonya. Turun seperti dewa. Hasilnya, alas dewa itu runtuh. Di video, Gu Xingzhou mengenakan setelan abu-abu, berdiri di bawah lampu sorot, suaranya lembut. Aku percaya pada kebenaran yang terungkap sendiri dan percaya bahwa hukum akan memberiku keadilan. Tepuk tangan meriah terdengar di antara penonton. Platform naik turun mulai bergerak. Detik berikutnya, struktur logam mengeluarkan suara berderit yang memuakkan. Wajah Bu Xingzhou berubah. Platform tiba-tiba turun setengah meter. Dia kehilangan keseimbangan. Kaki kirinya terjepit di celah. Seluruh tubuhnya jatuh. Di bawah lututnya. Terjepit oleh rangka baja yang berubah bentuk. Jeritan menyayat ruangan itu. Bukan jeritan teredam yang terdengar di drama TV, tapi jeritan yang benar-benar keluar dari tenggorokan. Tajam. Seperti kain yang robek oleh paku. Ruangan itu seketika kacau. Seseorang bergegas ke panggung. Seseorang berteriak, seseorang memotret. Lampu sorot masih menyinari wajahnya, membuat keringat dinginnya terlihat jelas. Matanya dipenuhi keputusasaan. Setengah wajahnya tergores di lantai. Bibirnya pucat. Jari-jarinya mencengkeram lantai. Hanya dia yang terbalik. Aku melihatnya dari layar. Aku tidak tertawa. Aku hanya berpikir, terkadang takdir datang dengan sangat keras. Kemudian, berita dari rumah sakit menyebar. Kaki kirinya mengalami patah tulang remuk dan kerusakan saraf yang parah. Bahkan jika operasi berhasil, kemungkinan akan ada gejala sisa. Di kaca, dia jatuh dari altar. Tulangnya hancur. Secara mental, mungkin masih akan datang. Yang lebih keras masih akan datang. Investigasi kecelakaan Bu akan segera dimulai. Pemadam kebakaran, perumahan, pengawasan pasar semuanya terlibat. Masalah keamanan pusat pameran cerita terungkap. Modifikasi sementara, konstruksi ilegal, inspeksi palsu. Satu demi satu, netizen mulai berkomentar. Yang ringan-ringan saja. Yang jatuh-jatuh saja. Presiden Gu benar-benar turun panggung. Bukankah dia yang ahli dalam menyelamatkan kebakaran? Kali ini selamatkan dirimu sendiri. Hal pertama yang dilakukan Gu Xingzhou setelah bangun di rumah sakit bukanlah bertanya, melainkan meminta pengacara untuk menekannya. Tekanannya tidak bisa berhenti karena Sumen ada di tahanan. Dia mengatakan satu hal lagi. Ketika Gu Xingzhou menyelamatkan Ling Zihe saat itu, luka bakar kecil di lengannya memang benar. Tetapi sebelum memasuki lokasi kebakaran, dia mengenakan lapisan pelindung api, dan api sudah dipadamkan oleh semprotan air dari luar. Dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang, dia hanya berakting di depan kamera, memainkan drama heroik yang terkendali. Begitu berita ini meledak, sisa-sisa citra bulan putih Gu Xingzhou pun hancur lebur. Ling Zihe pergi ke rumah sakit. Setelah aku tahu, aku memberinya hak untuk melihat sendiri orang yang dia benci selama 7 tahun. Dan percayai selama 7 tahun, sebenarnya seperti apa. Tapi, aku menyuruh 2 pengawal mengikutinya. Di ruang perawatan, kaki Gu Xingzhou terkulai. Wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan, tidak ada lagi kelembutan dan sikap bangsawan seperti dulu. Ling Zihe berdiri di luar tempat tidur. Ketika dia melihatnya, matanya berbinar sesaat, hanya berkata, "Percayalah padaku, aku mencintaimu." Ling Zihe tidak berkata apa-apa. Gu Xingzhou berjuang untuk duduk, wajahnya meringis kesakitan, keringat dingin mengucur. "Aku melakukan semua ini karena cinta. Apa yang bisa kuberikan padamu, aku juga bisa memberikannya. Aku hanya tidak bisa kehilanganmu." Ling Zihe menatapnya, matanya tanpa air mata. "Kamu mengunci pintu, membakar rumah, menyebabkan ayahku melompat dari gedung, mengancamku dengan nyawa ibuku. Lalu kamu bilang itu cinta?" Mata Gu Xingzhou bergetar. "Aku tidak bermaksud membunuh ayahmu." Dia sendiri yang tidak tahan. Ling Zihe tiba-tiba tersenyum, ringan dan dingin. "Sampai sekarang, kamu masih berpikir semua orang harus membayar atas kebusukanmu?" Wajah Gu Xingzhou menjadi muram. Dia akhirnya berhenti berpura-pura. "Jika bukan karena Lu Ziheng, apakah kamu masih akan percaya padaku?" Ling Zihe menggelengkan kepala. "Bukan karena dia. Karena kamu terlalu kotor." Kata-kata ini seperti pisau. Pupil Gu Xingzhou menyusut. Hal yang paling dia pedulikan adalah kebersihannya di mata Ling Zihe. Dulu dia menganggapnya sebagai cahaya penyelamatnya. Sekarang dia sendiri mengatakan dia kotor. Kaki yang patah terasa lebih sakit. Dia mengeluarkan sebuah foto dari tasnya dan meletakkannya di samping tempat tidur.
Di foto itu ada Ling Chengyuan. Tersenyum hangat. Gu Xingzhou, setiap kali persidangan nanti, aku akan membawa foto ayahku untuk menemuimu. Dia berbalik dan pergi. Gu Xingzhou di belakangnya, sama sekali. Ling Zihe, kamu kembali. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Dia tidak menoleh. Pintu ditutup, teriakannya terputus. Namun, seperti binatang yang terperangkap, dia membentur pintu. Aku berdiri di koridor, melihat Ling Zihe keluar. Dia melihatku dan sedikit panik. Aku memberinya sebotol air. Dia menerimanya, jari-jarinya sangat dingin. "Kenapa kamu datang?" Aku berkata, takut dia akan melompat tembok. Dia menunduk dan tersenyum. "Kamu benar-benar takut mati." Aku mengangguk serius. "Ya, ini cukup mahal." Dia memegang botol air, matanya perlahan memerah. "Lu Ziheng, maafkan aku." Aku menatapnya. Permintaan maaf ini datang terlambat, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku berkata, "Jangan buru-buru minta maaf dulu. Buat kesaksian yang diperlukan." Dia mengangguk. "Aku akan melakukannya." Pintu lift terbuka. "Kita akan masuk semuanya nanti." Pintu logam tertutup. "Setelah semuanya selesai, aku akan meminta maaf secara resmi kepadamu." Aku melihat angka lift bergerak. "Baiklah, begitu kita masuk ke area investigasi, hidup semua orang akan sengsara." Gu Xingzhou cacat, reputasinya hancur, dan bisnisnya diselidiki. Mitra bisnis membatalkan kontrak semalam. Sumen dari ruang tahanan, dari tangisan menjadi keheningan. Dibawa ke jalur karir yang terjal. Luan Zhen dikucilkan oleh dewan direksi, dan sebagian asetnya dibekukan. Setiap hari dia mengirimiku pesan, dari hinaan hingga penyesalan, lalu mengenang betapa lucunya aku saat kecil. Aku tidak membalas satupun. Ling Zihe juga tidak baik-baik saja. Dia, sebagai pihak yang terlibat dalam insiden pernikahan yang tertunda. Meskipun ada unsur pemaksaan dan luka ringan, dia bersedia bekerja sama dalam penyelidikan. Ada kemungkinan mendapat pengampunan parsial, tetapi prosedur tetap harus dijalani. Dia tidak mencari media untuk menjual cerita. Dia juga tidak meminta aku menulis surat pengampunan. Setiap hari dia pergi ke kantor polisi, rumah sakit, biro hukum, mengatur materi kasus ayahnya, merawat ibunya. Matanya membengkak dan menghitam. Melihatnya seperti itu, hatiku terasa sedikit pengap. Su Jianian bertanya padaku, "Apakah kamu akan menulis surat pengampunan?" Aku tidak punya tenaga untuk menjawab. Apakah aku membencinya? Pisau di pesta pernikahan itu, dia memang menyakitiku. Bahkan jika dipaksa, bahkan jika ditipu, dia tetap melakukannya. Tapi kemudian dia tidak menghindar. Dia dengan sengaja menunjukkan kebodohan dan kelemahannya kepada polisi, kepada media, kepada semua orang yang menonton. Dia sendiri yang menjatuhkan Gu Xingzhou dari altar. Dia juga jatuh ke dalam jurang bersama. Aku terakhir berkata, "Mari kita tunggu evaluasi dari lembaga penegak hukum. Bagaimana cara menulisnya, kamu yang menentukan. Jangan melebih-lebihkan. Jangan memutarbalikkan fakta." Su Jianian mengangguk, mengerti. Hukum bukanlah tempat sampah emosi. Kepuasan pribadiku tidak boleh didasarkan pada putusan yang salah. Kenangan masa lalunya juga tidak dapat meniadakan tindakannya. Beberapa hari kemudian, ayah Gu Xingzhou, Gu Mingyuan, ditahan secara paksa, diduga melakukan korupsi, penipuan, dan kejahatan ekonomi lainnya. Kasus Lin Chengyuan tahun itu diselidiki ulang. Hari itu, Ling Zihe berada di pemakaman untuk sementara waktu. Ketika aku tiba, paviliun batu bergoyang. Batu nisan berkilauan, tetesan air menggantung di atasnya. Di depan batu nisan Lin Chengyuan, ada seikat bunga krisan putih. Ling Zihe berjongkok di sana, menggunakan tisu untuk menyeka lumpur di batu nisan sedikit demi sedikit. Dia mendengar langkah kaki, tidak menoleh. "Dulu setiap kali aku datang, aku selalu memberitahu ayahku, aku pasti akan membuatmu membayar." Aku membentangkannya di atas kepalanya. Sekarang, suaranya sangat pelan. Aku tidak tahu bagaimana cara berbicara dengannya sekarang. Angin bertiup melewati Muyuan, menusuk tulang. Dia mengangkat tangan dan menutupi matanya, air mata mengalir di antara jari-jarinya. Aku membenci orang yang salah dan hampir melukai orang yang menyelamatkan ibuku. Jika ayahku tahu, apakah dia akan menganggapku tidak berguna? Aku terdiam sejenak. "Hei," dia menarikku, mendongak menatapku. Aku tidak akan marah, tapi dia mungkin lebih berharap kau tidak akan tidak berguna lagi di masa depan. Dia menatapku, air mata menggantung di bulu matanya. Seolah-olah dia tersenyum. Cara menghibur orang sungguh menyakitkan. "Hei, mengapa kau melihatku?" Katanya, "Ada bukti yang hanya bisa kuberikan padamu." Tidak tersenyum lagi. Dia ingin bernegosiasi. Su Jianian berkata, "Kemungkinan besar." Aku melirik Ling Zihe. Dia juga mendengarnya, wajahnya merosot. Aku berkata, "Aku tidak akan bertemu." Telepon tergantung sejenak. Yakin, yakin. Aku tidak pernah bertemu sendirian dengan orang yang terpojok, terutama yang seperti ini. Lepaskan aku. Bawa bukti yang sebenarnya.
Nada suara Sujianian seolah sudah menebaknya. Kalau begitu, aku akan membiarkan polisi menanganinya sesuai prosedur. Setelah menutup telepon, Ling Zihe bertanya, apakah kau tidak takut kehilangan bukti? Aku berkata, jika ada bukti, dia akan memanggil pengacara untuk mengajukannya. Dia mengangguk, kau benar. Setengah jam kemudian, bukti yang disebut Gu Xingzhou muncul. Bukan dokumen. Itu adalah video selfie. Dalam video itu, dia duduk di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat pasi. Kakinya disangga, matanya menakutkan. Dia berkata, Lu Ziheng, Ling Zihe, kalian pikir kalian sudah menang? Di tanganku ada surat wasiat asli Lin Chengyuan. Tertulis di dalamnya. Keluarga Lu juga tidak bersih. Jika kau menginginkannya, datang dan temui aku. Video itu diunggah ke internet dan langsung meledak. Keluarga Lu juga terseret. Telepon dari Dewan Direksi membanjiri ponselku. Lu Wanzhen mengirim pesan, Ziheng, jangan selidiki lagi. Keluarga Lu tidak boleh runtuh. Aku mengawasi pesan itu. Jika tidak, aku akan tertawa. Gu Xingzhou ingin menggunakan opini publik untuk memaksaku menemuinya. Dia memperhitungkannya dengan tepat. Keluarga Lu memang tidak bersih. Bukan aku yang terlibat, tetapi sebelum ayah dari pemilik asli meninggal. Beberapa eksekutif tingkat tinggi Lu memanfaatkan krisis perusahaan Lin untuk membeli aset dengan harga murah. Ini mungkin bukan kejahatan, tetapi cukup memalukan. Gu Xingzhou ingin mengacaukan segalanya. Selama semua orang bernoda, dia bukan satu-satunya yang bersalah. Tapi dia lupa satu hal. Sejak hari aku datang ke sini, aku sudah mulai menyelidiki keluargaku sendiri. Aku takut mati. Juga takut menanggung beban. Malam itu pukul 8, Wali Kota Lu mengadakan konferensi pers online. Aku duduk di depan kamera, dengan setumpuk dokumen di sampingku. Sujianian dan penanggung jawab kepatuhan perusahaan duduk di sampingku. Lampu sorot menyala, suasana begitu hening hingga suara rana kamera terdengar. Pertanyaan pertama wartawan sangat tajam. Di garis depan, Gu Xingzhou menyebutkan surat wasiat Lin Chengyuan yang merinci keuntungan ilegal keluarga Lu. Apakah Anda menyangkalnya? Saya menatap kamera, tidak menyangkal bahwa pasar Lu di tahun itu dalam akuisisi. Terjadi ketidakpatuhan yang signifikan. Seluruh ruangan gempar, tetapi mata mereka terpaku. Saya tidak berhenti. 3 tahun lalu, pasar Lu secara sukarela mengajukan materi audit internal kepada badan pengatur. Personel yang terlibat termasuk mantan kepala Departemen Investasi, staf peninjau hukum, dan beberapa direktur. Apa yang harus diperbaiki, diperbaiki. Apa yang harus dikompensasi, dikompensasi. Tanggung jawab hukum yang harus dipikul, pikul. Wartawan mendesak. Apakah ini membuktikan bahwa bocoran Gu Xingzhou benar? Saya berkata, tidak membuktikan. Dia menggunakan kesalahan orang lain untuk menutupi fakta kejahatan yang dia sendiri dituduhkan. Kedua masalah ini harus diselidiki secara terpisah. Saya mengangkat tangan, mendorong dokumen pertama ke arah kamera. Selain itu, apa yang disebut surat wasiat Lin Chengyuan, polisi telah memperoleh bukti asli. Versi video yang dirilis oleh Gu Xingzhou, setelah identifikasi awal, itu adalah karena saya membuang kotorannya yang paling terampil. Semua kotoran itu kembali ke mulutnya. 10 menit setelah acara selesai, Gu Xingzhou menghancurkan TV di bangsal. Dia bersaksi kemudian bahwa dia kehilangan kendali saat itu, menjatuhkan infus dan kakinya yang patah. Dia berdarah saat bangkit dari tempat tidur dan jatuh ke lantai. Lukanya robek lagi. Darah merembes melalui perban, menyakitkan hingga seluruh wajahnya terdistorsi. Dia terbaring di lantai. Jari-jarinya mencengkeram pecahan kaca, telapak tangannya tergores tetapi dia tidak melepaskannya. Dia terus bergumam di mulutnya. Tidak mungkin. Lu Ziheng tidak mungkin menyelidiki dirinya sendiri, tetapi saya memang menyelidikinya. Orang yang sangat berhati-hati, bahkan perlu membersihkan pantatnya sendiri. Malam itu, polisi mengambil tindakan penahanan yang lebih ketat terhadap Gu Xingzhou berdasarkan bukti baru. Dia dibawa pergi dengan kursi roda, kaki kirinya diperban seperti kayu mati. Wajahnya pucat. Di luar rumah sakit, penuh dengan wartawan, lampu kilat menyala terang. Seseorang bertanya kepadanya, Tuan Gu, apakah Anda memalsukan surat wasiat? Apakah Anda merencanakan kebakaran gudang? Kematian Tuan Lin Chengyuan ada hubungannya dengan Anda? Gu Xingzhou menundukkan kepalanya, tidak berbicara, sampai seorang wartawan berteriak. Ling Zihe bilang kamu kotor. Apa pendapatmu? Dia mendongak dengan dingin, matanya merah menakutkan. Kata-kata itu benar-benar menusuk tulangnya. Dia tiba-tiba meronta, kursi rodanya menabrak tepi tangga. Hampir terbalik. Dia ditahan oleh polisi di bahunya. Dia berteriak dengan keras. Dia tidak mengatakan itu tentang dirinya sendiri. Dia mencintaiku. Dia jelas mencintaiku. Tidak ada yang menjawabnya, hanya kamera yang memotretnya dalam keadaan menyedihkan. Gu Xingzhou yang dulunya bersih dan lembut, duduk di kursi roda, hancur. Reputasi hancur, dia ditangkap, perusahaannya bangkrut. Wanita yang paling ingin dikendalikan, secara pribadi mengatakan bahwa dia telah mengalami pelecehan fisik dan mental bersama.
Aku berdiri di kejauhan di dalam mobil, menonton siaran langsung, dan akhirnya tertawa. Ling Zihe duduk di sampingku. Matanya sangat merah, tetapi dia tidak menangis. Dia berkata, "Aku pikir melihatnya seperti ini tidak akan membuatku senang." Tidak, dia menggelengkan kepalanya. Ada. Tetapi lebih banyak kebencian. Aku berkata, "Itu normal. Menginjak tai, bahkan jika kamu menang, kamu harus mencuci sepatumu." Dia tertegun sejenak. Lalu dia tertawa. Kali ini tawanya lebih tulus. Di luar jendela mobil, hujan mulai turun lagi. Aku melihat Gu Xingzhou dibawa ke mobil, beban berat di hatiku yang telah lama membuncah. Akhirnya terlepas. Tapi cerita belum berakhir. Su Men masih menunggu persidangan. Luan Zhen belum membayar harganya. Dan antara aku dan Ling Zihe, masih ada pedang di pernikahan yang memisahkan kita. Setengah tahun kemudian, kasus-kasus mulai disidangkan satu persatu. Proses hukum lebih lambat dari novel. Dan lebih tenang dari novel. Tidak ada kabur dari pengadilan hari ini, tidak ada hakim yang membanting meja dan memvonis mati. Bukti diserahkan sedikit demi sedikit, saksi keluar satu persatu, pengacara memperdebatkan setiap detail. Waktu ditarik sangat panjang. Tetapi karena lambat, setiap langkah terasa mantap. Gu Xingzhou dijatuhi hukuman penjara karena penipuan kontrak, penggelapan jabatan, dan kejahatan lainnya. Aset ilegal yang relevan dikejar. Kasus-kasus mesin yang melibatkan Gu Xingzhou diadili secara terpisah. Kebakaran gudang dirahasiakan. Menahan Li Tang. Dia dan Su Men serta orang lain bersama-sama melakukan tindakan berbahaya. Meskipun tidak menyebabkan kematian, tetapi menyebabkan konsekuensi serius dan dampak buruk. Setelah beberapa kejahatan digabungkan, dia dijatuhi hukuman penjara yang tidak singkat. Angka spesifik akan diumumkan saat vonis. Ling Zihe duduk di bangku penonton, memegang foto ayahnya di tangannya. Gu Xingzhou duduk di kursi terdakwa. Kaki kirinya tidak baik. Dia membutuhkan bantuan untuk berdiri. Mendengar vonis, ekspresi di wajahnya seperti porselen pecah. Dia terus tidak percaya, lalu berjuang. Akhirnya, dia perlahan turun. Dia menatap Ling Zihe. Di matanya masih ada permohonan yang tersisa. Ling Zihe tidak berkedip. Dia hanya menatapnya dengan tenang. Gu Xingzhou menggerakkan bibirnya, seolah ingin memanggil namanya. Polisi membawanya pergi. Dia berjalan sangat lambat. Langkah kakinya yang berat terdengar jelas. Suara itu jatuh ke lantai pengadilan, menenggelamkan drama yang dia rancang dengan cermat di masa lalu. Sementara itu, persidangan Su Men lebih buruk. Dia mulai menangis, mengatakan bahwa dia diancam, mengatakan bahwa dia masih muda dan bodoh, mengatakan bahwa dia juga sangat kesakitan. Tetapi jaksa penuntut menunjukkan catatan ponsel dan transfer. Menyembunyikan sidik jari di alat kontrol jarak jauh, penuh dengan kontradiksi. Dia selalu menampilkannya. Tangisannya semakin keras. Luan Zhen duduk di kursi pendengar, seluruh tubuhnya dikelilingi. Su Men melihatnya. Jika tidak, dia akan berteriak histeris. "Bibi Lu, selamatkan aku. Kamu bilang kamu akan melindungiku." Luan Zhen menutup mulutnya, mencoba mengendalikan jiwanya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah putusan dibacakan, Su Men dibawa pergi. Saat dia melewati Luan Zhen, dia tertawa jahat, menatapnya dengan penuh kebencian. "Semuanya salahmu. Kamu bilang keluarga Lu akan menjadi milikku. Kamu berbohong padaku." Luan Zhen bergumam, seluruh ruangan mendengarnya. Su Men masih berteriak. "Jika kamu benar-benar menganggapku sebagai putrimu, mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Mengapa pada akhirnya kamu tetap berpihak pada Lu Ziheng? Kalian semua menjijikan, keluarga Lu." Dia ditekan oleh penjaga dan dibawa keluar dari pengadilan. Suaranya perlahan menghilang. "Masih ada?" Luan Zhen duduk di tempatnya, wajahnya pucat pasi. Kelinci putih kecil yang dia abaikan selama bertahun-tahun akhirnya menggigit tangannya hingga berdarah. Inilah kehancurannya. Setelah sidang selesai, dia mencegatnya di luar gedung pengadilan. Angin musim dingin yang dingin. Tubuhnya kurus. Jari-jarinya bergerak. "Ziheng, aku berhenti." Air matanya mengalir. "Bu salah. Aku tidak berbicara." Suaranya tersendat-sendat. "Aku sudah memikirkannya akhir-akhir ini. Kamu sebenarnya sangat penurut saat kecil. Kamu demam 39 derajat, takut aku khawatir, jadi kamu tidak menangis atau mengeluh. Ini salahku. Aku selalu berpikir kamu adalah laki-laki, pewaris keluarga Lu. Kamu seharusnya kuat." Perlahan aku lebih menyayanginya. "Tapi aku lupa, kamu juga terluka. Aku melihatnya." Kata-kata ini, pemilik asli menunggu seumur hidup. Sayangnya, dia tidak pernah menunggu. Aku mendengarnya untuknya, tetapi tidak bisa memaafkannya untuknya. Aku berkata, "Sudah terlambat." Luan Zhen menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku tahu. Bu tidak meminta maaf. Aku hanya ingin bertanya, bisakah kamu pulang sesekali untuk makan malam di masa depan?" Aku menggelengkan kepala. Cahaya di matanya padam sepenuhnya. "Aku akan memberimu uang saku setiap bulan."
Dia memandang rendah putra kandungnya, tidak peduli padanya. Dia masih peduli padanya. Secara mental, dia menghukum dirinya sendiri sebagai orang yang kesepian. Menurutku itu adil. Ling Zihe berdiri di bawah tangga, meniup angin. Rambutnya tertiup angin, berantakan. Dia memegang sebuah dokumen di tangannya. Dia melihatku mendekat. Lu Ziheng, hasil penangananku sudah keluar. Aku mengambil dokumen itu dan melihatnya. Badan pemeriksa menimbang keadaan paksaan, konsekuensi berbahaya, pendapat korban, dan faktor lainnya. Berdasarkan hukum, diputuskan untuk tidak menuntut secara relatif, tetapi dia harus menerima teguran serta menanggung kompensasi sipil dan konsultasi psikologis. Ini sangat realistis, tidak melebih-lebihkan, tidak berlebihan. Terima kasih telah menyelamatkan ibuku, dan terima kasih. Kamu tidak memanfaatkan kesalahan yang pernah kulakukan untuk menginjak-injakku. Aku berkata. Aku tidak melakukannya demi. Dia tersenyum. Aku tahu. Dia tertawa dan mundur selangkah, membungkuk dalam-dalam padaku. Maaf, kali ini tidak ada gaun pengantin. Tidak ada pisau, tidak ada jeritan es, hanya tangga dingin dan keras di depan gedung pengadilan. Dan seseorang yang akhirnya mau menundukkan kepala dan menanggung konsekuensinya. Aku menerima permintaan maafnya, tetapi tidak mengulurkan tangan untuk melindunginya. Setahun kemudian, Lu Corporation menyelesaikan perombakan internal. Mereka yang harus mundur. Mereka yang harus bertanggung jawab. Mereka yang harus diselidiki, tidak bisa lari. Dewan direksi awalnya mengira aku gila. Kemudian mereka menyadari bahwa memotong daging sendiri lebih baik daripada diawasi dan dipenggal. Akhirnya, mereka hidup lebih lama dariku. Aku baik-baik saja. Pemeriksaan keselamatan tetap diperketat. Lift tidak digunakan oleh orang asing. Lift yang sering bermasalah tidak digunakan. Jalan-jalan yang sepi tidak dilalui sendirian. Sujianian berkata aku paranoid. Aku berkata, apa yang kamu mengerti? Ini namanya menghormati pandangan dunia. Ling Zihe tidak pernah kembali ke lingkaran lamanya. Dia membuka studio konsultasi hukum kerajinan kecil. Khusus untuk membantu keluarga yang tertindas dalam menangani sengketa medis dan konsultasi utang. Setelah kondisi ibunya stabil, dia sesekali datang ke bawah gedung Lu Corporation untuk membawakan kusuk. Setiap kali, aku meminta resepsionis untuk memeriksanya terlebih dahulu sebelum memberikannya padaku. Ibu mertua tahu dan tertawa terbatuk-batuk. Setelah itu, nak, kamu hati-hati itu bagus. Aku sangat menyukai pujian ini. Gu Xingzhou tidak baik-baik saja di penjara. Konon kakinya meninggalkan sekuel permanen. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam karena rasa sakitnya dan membutuhkan kruk untuk berjalan jauh. Setelah Gu Corporation bangkrut dan dilikuidasi, sebagian besar asetnya digunakan untuk kompensasi dan pemulihan. Orang-orang yang pernah mengelilinginya menghilang tanpa jejak. Yang lebih kejam lagi, setiap kali Ling Zihe datang untuk menjenguk dan menyerahkan dokumen, dia selalu membawa foto Lin Chengyuan. Dia tidak memarahinya, juga tidak menangis. Dia hanya membiarkan foto itu menatapnya dengan tenang. Gu Xingzhou pertama kali menjadi gila. Kemudian dia tidak berani melihatnya. Akhirnya, setiap kali dia mendengar nama Ling Zihe, dia kehilangan kendali emosional dan tidak bisa memasukkan tangannya. Seseorang yang hidup dengan memanipulasi kepercayaan orang lain paling takut dihakimi dengan dingin oleh orang yang pernah dia percayai. Su Men juga sama. Dia menulis banyak surat kepada Luan Zhen di penjara. Awalnya memohon, kemudian memarahinya karena tidak berguna. Kemudian dia memohon lagi untuk mengirim uang. Luan Zhen mengirim beberapa kali. Setelah aku mengetahuinya, aku menghentikannya di luar biaya hidup yang wajar. Jika dia membutuhkan dana, dia tidak membuat masalah. Sekarang dia tinggal di rumah tua itu, kebunnya tidak terurus. Rumput liar tumbuh di dekat tembok. Dia paling suka iga asam manis. Aku berhenti sejenak. Dalam ingatan pemilik asli, dia memang menyukainya. Tapi kemudian Su Men bilang dia tidak suka rasa asam, jadi rumah itu tidak pernah membuatnya lagi. Aku berkata, sekarang kamu tidak suka? Dia menutup matanya. Air matanya jatuh lagi. Aku keluar dari kamar. Sinar matahari menyinari koridor. Bau disinfektan sedikit memudar. Pada saat itu, aku merasa sedikit tekad pemilik asli dalam tubuhku. Akhirnya perlahan memudar. Ketika musim semi tiba, Ling Zihe dan aku bertemu di depan kantor urusan sipil. Bukan untuk menikah, tetapi untuk membatalkan dokumen pernikahan bisnis dan perjanjian pengikatan aset yang belum selesai karena pernikahan kita dulu. Dia mengenakan kemeja hijau muda, terlihat jauh lebih lembut daripada setahun yang lalu. Setelah menyelesaikan urusan, kami berdiri di depan pintu. Dia melihat dokumen di tangannya dan tersenyum, akhirnya selesai. Aku mengangguk, Dia menatapku. Ling Zihe. Jika bukan karena pernikahan itu, apakah kita akan memiliki awal yang berbeda? Aku berpikir dengan serius, jika aku adalah pemilik tubuh asli, jawabannya mungkin ya. Jika itu aku, jawabannya tidak tahu, kataku. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu hanya membuatmu merasa tidak enak. Dia tertegun. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak sampai membungkuk.
Setelah tertawa, matanya sedikit berkaca-kaca. Tapi sangat terang. Kalau begitu, mari kita berkenalan lagi. Boleh? Dia mengulurkan tangannya. Halo, aku Lu Ziheng. Dulu sangat buruk, sekarang berusaha jadi lebih baik. Aku menatap tangannya. Dia tidak memaksa, tidak menangis memohon padaku, tidak mengatakan apapun. Aku sudah menolakmu, kenapa tidak bisa menolak lagi? Dia hanya berdiri di sana, memberiku pilihan, dan menerima penolakanku dengan tangisan. Aku berjabat tangan dengannya sebentar lalu melepaskannya. Halo, aku Lu Ziheng. Aku lebih takut mati, itu saja. Di dalam hatiku, aku suka membawa pengawal saat keluar. Dia tersenyum dan mengangguk. Dengar, ini aman. Angin bertiup melalui pohon wutong di depan pintu Ming Zhengju, membuat suara gemerisik. Aku tidak setuju untuk kembali bersama, juga tidak mengatakan tidak akan pernah. Hidup bukanlah cerita klise, tidak perlu menggunakan hujan deras, kecelakaan mobil, atau berlutut. Untuk menyatukan kembali semua hubungan secara paksa. Seseorang membayar harganya, seseorang tumbuh dewasa lagi, seseorang selamat. Itu sudah cukup. Malam itu, aku pulang dan membuka komputer, mencari cerita klise yang aku masuki. Cerita itu masih berhenti di bab sebelum aku memasukinya. Komentar terbaru di bagian komentar. Bisakah protagonis pria memanggil polisi? Jangan hanya mengandalkan cinta untuk membimbing orang jahat. Aku menatap baris teks itu dan tertawa terbahak-bahak. Lalu aku mengetik balasan, sudah memanggil polisi. Efeknya sangat bagus. Setelah terkirim, kembang api meledak di luar jendela. Aku mematikan komputer, memeriksa kunci pintu, mengunci 2 kali, dan memastikan katup gas dimatikan. Terakhir, aku meletakkan tas perisai di samping tempat tidur agar mudah dijangkau. Aku menatap langit-langit. Aku merasa dunia ini tidak terlalu menakutkan, selama aku tidak menjadi korban. Selama aku memanggil polisi terlebih dahulu.